there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Perbedaan Marc Marquez di MotoGP 2025 dibanding saat mendominasi pada MotoGP 2013 sampai 2019. Marc Marquez dianggap telah kembali. Ia diprediksi akan kembali mendominasi di MotoGP 2025 seperti rentang waktu pada tahun 2013 hingga 2019. Pada tahun 2013 sampai 19, ia adalah raja lintasan. Podium utama menjadi langganannya dan gelar juara dunia hanya sekali lepas dari tangannya. Cedera kemudian merenggut kehebatannya. Kini, pada tahun 2025, Marc Marquez versi lama seperti muncul lagi di lintasan. Ia mendominasi seperti pertama MotoGP di Thailand dengan menjuarai dua balapan yang dilakukan. Marc Marquez mengatakan di balik kesuksesannya saat ini terdapat perjalanan panjang yang dipenuhi dengan tantangan, cedera, dan kebangkitan luar biasa. Ia telah melalui masa-masa sulit sejak jatuhnya di Jerez pada tahun 2020 lalu, sebuah insiden yang memutuskan rentetan dominasinya di dunia balap motor. Cedera tersebut memaksanya menjalani 4 hingga 5 operasi, membuatnya absen dari lintasan untuk waktu yang cukup lama. Kondisinya itu membuatnya seperti menjadi pribadi yang berbeda. Sebelum mengalami cedera, saya menganggap kemenangan sebagai hal yang normal, kata Marc Marquez dikutip dari GP1. Namun setelah melewati begitu banyak operasi, hari ini saya menganggap setiap kemenangan sebagai berkah. Marc Marquez tidak hanya berhasil kembali ke lintasan, tetapi juga membuktikan bahwa dia masih mampu bersaing di level tertinggi. Pada tahun 2024, ia mencapai prestasi luar biasa dengan meraih kemenangan bersama Gresini Racing setelah pulih dari serangkaian cedera serius. Bagi Marc Marquez, ini adalah langkah besar menuju pemulihan mental dan fisik. Sampai 2020 saya memiliki karir yang luar biasa. Sekarang saya kembali berusaha mendorong batas-batas diri saya untuk mencoba meningkatkan performa. Di tahun 2024 saya melakukan hal yang sulit, yaitu kembali dan menang setelah semua patah tulang itu, kata pembalap berusia 32 tahun itu. Kini Marc Marquez mengakui bahwa ia lebih menghargai setiap momen di atas motor. Ia menyadari betapa rapuh tubuh manusia bisa menjadi, namun hasratnya tetap dua roda tetap menjadi sumber motivasi utamanya. Bagi Marc Marquez, balapan bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang bagaimana ia menghadapi risiko dan bangkit dari kegagalan. Jelang MotoGP Argentina, Marc Marquez dihimbau jangan senang dulu. Francesco Bagnaia punya senjata rahasia. Salah satu keistimewaan Francesco Bagnaia yang wajib diwaspadai Marc Marquez disoroti jelang MotoGP Argentina 2025. Murid Valentino Rossi itu harus gigit jari pada balapan pertama di Thailand awal bulan Maret kemarin. Meski naik podium, dia diasapi oleh The Baby Alien yang finish di pertama. Penampilan sangar Marc Marquez belakangan dikomentari oleh mantan pembalap MotoGP yakni Danilo Petrucci. Dia menyebut bahwa juara dunia 8 kali itu benar-benar menunjukkan performa yang bagus. Namun, dia juga mengingatkan bahwa musim 2025 belum berakhir. Banyak hal yang dinilai bisa membuyarkan performa mentereng pengguna nomor start 93 itu. Marc Marquez memang melakukan hal yang luar biasa di Buriram, ucapnya dilansir dari Motosan.es. Hal itu bisa dilihat oleh semua orang. Tetapi melihat hal-hal kuat bisa yang dia lakukan bukan berarti membuat saya merasa musim sudah selesai. Ayolah, musim malah baru saja dimulai. 21 balapan di depan adalah angka yang besar, tambah Danilo Petrucci. Salah satu tantangan Marc Marquez adalah rekan setimnya sendiri, yakni Francesco Bagnaia.
Pembalap yang akrab disapa Pecco itu diklaim punya senjata mengerikan. Kemampuannya mengubah tekanan jadi kecepatan begitu disorot oleh Petrucci. Hal ini tentu membuat Marc Marquez tidak boleh terlalu santai dahulu. Apakah ada seorang yang sudah menepikan Pecco Bagnaia dari kandidat juara dunia? Mari kita jangan terlalu seperti anak-anak. Saya melihat dia dalam masalah di Buriram. Tetapi kita sedang membicarakan pembalap yang menggondol posisi ketiga di sesi sprint dan balapan utama itu. Banyak sekali faktor yang berperan. Dia juga bilang banyak melakukan tes. Di satu sisi, Pecco adalah orang yang bisa melakukan yang terbaik saat di bawah tekanan. Imbu tenor Petrucci. Murid Valentino Rossi ini berpotensi jegal Marc Marquez di MotoGP Argentina. Seiring kembalinya Marc Marquez menjadi sorotan menjelang MotoGP Argentina 2025 setelah dominasinya dari seri pembuka musim ini, sirkuit Termas de Rio Hondo yang memiliki karakteristik minim daya cengkram dikenal sebagai salah satu trek favoritnya. Sejak kembali ke kalender MotoGP pada tahun 2014, Marc Marquez telah mencatatkan 3 kemenangan di sana, menjadikannya salah satu pembalap tersukses di era modern ini. Namun, musim ini tidak akan mudah bagi Marc Marquez. Francesco Bagnaia, rekan setimnya di Ducati Lenovo, mengakui kecepatan luar biasa Marc Marquez di seri pembuka. Marc Marquez bermain-main dengan kami, dia jauh lebih cepat, ujar Bagnaia setelah balapan pertama. Kini banyak yang mempertanyakan apakah Marc Marquez akan kembali menunjukkan performa dominannya di Argentina. Salah satu pembalap yang berpotensi memberi perlawanan adalah Marco Bezzecchi. Pemenang MotoGP Argentina terakhir ini memiliki sejarah kuat di Termas. Sepanjang karirnya, ia sudah 2 kali menang di Argentina, termasuk 1 kemenangan di kelas Moto2. Pada debutnya di kelas utama di sirkuit ini, ia mampu bangkit dari posisi belakang dan finish ke-9, pencapaian 10 besar pertamanya di MotoGP. Marco Bezzecchi yang kini membela Aprilia Racing semakin percaya diri. Saya senang kembali ke Argentina, sebuah trek yang saya sukai, kata Marco Bezzecchi dikutip dari GP1. Performanya bersama Aprilia menunjukkan hasil positif dengan finish ke-6 di MotoGP Thailand. Namun, ia masih harus memperbaiki kecepatan 1 lapnya untuk mendapatkan posisi start yang lebih baik. Dalam kecepatan 1 lap saya masih kurang bagus dan itu sesuatu yang harus saya tingkatkan, tambah Marco Bezzecchi. Aprilia sendiri memiliki sejarah kuat di Termas. Pada 2022, Alex Espargaro meraih kemenangan pertama Aprilia di MotoGP di sirkuit ini. Setahun kemudian, Espargaro dan Maverick Vinales sempat mendominasi sesi latihan sebelum cuaca turun mengacaukan rencana mereka. Sebagai tambahan informasi, MotoGP Argentina 2025 akan digelar pada 14-16 Maret dan semua mata tertuju pada duel Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Akankah sang juara bertahan mempertahankan dominasinya, atau justru Marco Bezzecchi yang mencuri perhatian dengan Aprilia barunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Anda menuju Argentina dengan harapan besar setelah performa di Buriram. Johan Zarco merasa nyaman dengan defisit Honda di GP Thailand tersebut. Pembalap RCR Honda, yakni Johan Zarco, mengatakan defisitnya dari kemenangan di MotoGP Grand Prix Thailand tidaklah konyol dan memberikan harapan besar kepada tim. Performa tes pramusim Honda yang menjanjikan di konvensi menjadi awal musim MotoGP 2025 yang kuat minggu lalu di Thailand, dengan Zarco mengalahkan hasil terbaik merek tersebut pada tahun 2024 dengan finish di posisi ke-7. Yang lebih mengembirakan, Zarco hanya terpaut 15,2 detik dari pemenang balapan Marc Marquez, lebih dekat dibanding yang dicapainya di GP Thailand 2024.
saat ia mencatatkan waktu terbaiknya untuk Honda di posisi ke-8 dalam kondisi basah. Menjelang GP Argentina akhir pekan ini, Zarco mengatakan hasil GP Thailandnya akan memberikan harapan besar bagi Honda. Cukup senang dengan hasil ini, katanya. Ini memberi harapan besar bagi balapan berikutnya untuk membawa hal ini ke tim. Melihat juga jarak dengan pembalap teratas 15 detik tidaklah konyol untuk balapan panjang seperti ini dan balapan yang sulit. Mungkin ini lebih baik dari apa yang saya harap dan saya menerimanya. Saya tidak tahu apakah yang paling mendekati, tetapi itu bagus dibandingkan dengan sprint. Jadi, saya kira kami masih punya masalah saat ban masih baru, atau kami bisa menggunakan grip lebih baik dari ban belakang sok. Kami kalah di sepertiga awal balapan karena kami tidak menggunakan ban baru yang dengan baik. Karena saat kami membandingkan performa kami tahun lalu dengan motor, kami kehilangan waktu terbanyak di 7 waktu 9 putaran pertama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Terima kasih. Menyala garasi Ducati, api kecemburuan Pecco Bagnaia ke Marc Marquez perlahan tumbuh. Kemenangan Marc Marquez pada seri MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram pada hari Minggu dulu bisa menjadi penanda dimulainya kecemburuan seorang Francesco Bagnaia. Legenda MotoGP Giacomo Agostini meramal bakal ada kecemburuan dalam rivalitas Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di garasi Ducati Lenovo Team. Rivalitas Marc Marquez dan Pecco Bagnaia menjadi bumbu panas persaingan MotoGP 2025 ini. Hal itu sudah terlihat pada perebutan podium di MotoGP Thailand, di mana Bagnaia sempat membuntuti Marc Marquez sebelum posisi berubah di akhir lap. Hingga pada akhirnya, 3 pembalap Ducati menyabet podium secara berurutan: Marc Marquez, Alex Marquez, dan Pecco Bagnaia. Alex Marquez seperti menjadi batu loncatan persaingan sesungguhnya terjadi antara sesama pembalap Ducati Lenovo itu. Kontestasi Marc Marquez dan Bagnaia di tim Ducati Lenovo pun mendapat perhatian khusus dari legenda MotoGP, yakni Giacomo Agostini. Juara dunia 15 kali itu menganalisis hubungan antara kedua di luar balapan dalam ancaman. Pembalap Italia itu membenarkan bahwa Bagnaia dan Marc Marquez adalah pembalap profesional. Akan tetapi, fakta itu tidak akan mencegah tumbuhnya ketegangan di pabrik Borgo Panigale markas Ducati itu. Agostini menyinggung kepribadian dua pembalap yang berbeda-beda. Yang satu, yakni Bagnaia lebih metodis dan terintegrasi dengan tim, sedangkan yang lain, yakni Marc Marquez lebih agresif, kata Agostini dikutip dari Motosan. Pada akhir pekan pertama, secara resmi bersama Ducati, Marc Marquez tampak siap melakukan apa yang ingin ia lakukan, yaitu menang. Ucapnya menambahkan. Agostini meramal nantinya suasana di balik layar bakal memanas, terlebih kedua pembalap merupakan kontender dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Apa yang dilihat Trackhouse dari sensasi baru MotoGP Ai Ogura? David Brivio, Direktur Trackhouse, dan Jordi Pons, perwakilan Ai Ogura, memberikan pandangan kepada motorsport.com mengenai perekrutan pembalap untuk memulai kejuaraan dunia MotoGP. Penampilan Ogura di Thailand mengejutkan semua orang di pedok sirkuit Buriram, di mana pembalap Jepang ini mampu menempati posisi kelima di grid dalam tes MotoGP pertamanya, sebuah prestasi yang ia lampaui di sore hari dengan menempati posisi keempat dalam balapan sprint di belakang Marc Marquez, saudara laki-laki Alex, dan Pecco Bagnaia. Pada hari Minggu, dalam balapan panjang yang dijadwalkan berlangsung 2 kali lipat dari jumlah lap, yakni 26, pembalap Jepang ini melewati garis finish di urutan kelima.
melengkapi debut terbaiknya sejak tahun 2013 ketika Marc Marquez menembus MotoGP pada podium ketiga di Qatar. Debut yang hampir sama menariknya dengan pengumuman promosinya ke MotoGP oleh Trackhouse, sebuah langkah yang tidak diduga oleh siapapun. Pada saat itu semua mata tertuju pada kandidat Moto2 lainnya seperti Sergio Garcia dan Tony Arbolino yang masih berada di sana. Setelah pukulan pertama di Buriram, nama Ai Ogura menjadi berita utama. Namun menarik untuk melihat apa yang dilihat oleh para eksekutif Trackhouse tentang dirinya lebih dari 6 bulan yang lalu. Ketika negosiasi dimulai dan diselesaikan dengan sangat cepat, dalam operasi ini tokoh-tokoh kunci adalah selain sang pembalap sendiri, David Brivio, direktur struktur satelit Aprilia, dan Jordi Pons, agen pembalap berusia 24 tahun dari Kyosho Tokyo. Saya tidak terlalu mengikutinya pada tahap-tahap sebelumnya, tapi tahun lalu di Moto2 saya kagum dengan bagaimana dia bisa keluar dari situasi yang sulit. Jelas Brivio, dikutip dari motorsport.com. Pada saat yang sama saya memperhatikan gaya pembalapnya yang menurut saya sangat cocok untuk MotoGP, dan saya semakin yakin setelah berbicara dengan Matteo Baiko, penguji Aprilia, tambah pria asal Italia itu. Dengan indikasi tersebut kami melihatnya dia menarik karena dia orang Jepang, tapi kami tidak akan bisa mengujinya, jadi resikonya ada di sana. Perekrutannya tidak mudah karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pembalap bernomor 79 ini. Beberapa di antaranya memperjelas tekadnya. Dia menandatangani kontrak dengan tim produsen helm Spanyol MT, meskipun dia tidak menyerah untuk menggunakan helmnya sendiri yang berasal dari Jepang, yakni Arai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Terima kasih.